Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil, mahasiswa PPG dalam Jabatan 3 tahun 2023. Program studi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor induk mahasiswa 231 351 4036. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja bimbingan klasikal dengan topik pengembangan karir yang dilaksanakan di SMK Daerah Situbondo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Siap. Arif Kurniawan, Diana Purnamasari, Imron, Intan Sakinatus Soleha, Lulu Maknunatun Nafisa, Muhammad Ilham, Dawa. Muhammad Roni,
Sigit Alfian. Aditya Ramdhani. Afgani Praja Mukti. Ahmad Junaidi. Ahmad Zainur Ridho. Ibnu Majah. Ya, terima kasih. Pada kegiatan siang hari ini Bapak akan memberikan materi dengan topik perencanaan karir. Perencanaan karir kali ini tujuan umumnya adalah agar kita dapat memahami dan menentukan pilihan karir setelah lulus SMK ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu agar suasana lebih santai, rileks. Dimohon berdiri. Yuk kita mulai. Bersama-sama ya. Kita ikuti. Tangannya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah bisa rileks? Sudah. Nah, untuk layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini kita sepakati 45 menit. Gimana? Sepakat? Ya. Baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan materi atau topik perencanaan karir. Ada yang tahu perencanaan karir? Ya Pak, tahu Pak. Apa itu perencanaan karir? Proses untuk persiapan masa depan Pak. Proses untuk Persiapan masa depan Pak. Nah, bagus, tepuk tangan. Mungkin ada lagi yang tahu apa itu perencanaan karir? Sudah? Ya. Jadi perencanaan karir itu adalah proses yang perlu kamu lalui dalam upaya mencapai tujuan karir yang diinginkan, dan tentunya melalui proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Proses-prosesnya yang pertama diantaranya adalah identifikasi, perencanaan, dan yang ketiga pelaksanaan. Sampai di sini bisa dipahami? Sekarang dilanjut dengan manfaat merencanakan karir. Manfaat merencanakan karir agar kita lebih bisa mempersiapkan diri dalam menentukan pilihan karir untuk meraih masa depan yang lebih baik. Maka dari semua bahasan yang di atas, pentingkah merencanakan karir? Iya. Bagus. Terima kasih. Anak-anakku semua, kalian ini sudah kelas 12 ya. Mungkin ada yang sudah mempunyai cita-cita? Ada? Coba Bapak tanya satu-satu ya dari kamu. Cita-citanya. Kamu? Terus? Perawat. Jadi, kamu? Jadi pengusaha ya? Bagus. Terus? Pengusaha juga. Maka apa yang kalian inginkan, cita-citakan dari sekarang harus sudah mulai direncanakan. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti materi selanjutnya? Ya. Baik, Bapak akan menayangkan video
Bapak harap kalian untuk menyimak baik-baik video yang akan Bapak putar setelah ini ya. Ya, Pak. Lulus sekolah menengah, sebuah hal yang menjadi penantian besar dari para peseragam putih abu. Semuanya akan berpikir bahwa kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik. Untuk yang akan langsung menjadi pejuang rupiah, mereka beranggapan bahwa setelah semua ini, aku akan mencari uang dan hidupku akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan yang akan mengemban ilmu di bangku kuliah, mereka juga berpikir, aku pasti akan masuk ke perguruan dan mengambil jurusan yang aku idam-idamkan. Namun kenyataan berkata semua itu bukanlah hal yang mudah, ataupun hal yang hanya dilakukan dengan sekedar membalikkan telapak tangan saja. Semuanya belum tentu sejalan dengan ekspektasi indah yang selalu terbesit di pikiran. Disinilah semuanya dimulai. Disinilah juga banyak kenyataan hidup akan ditemukan. Ini aku, seseorang yang belum menjadi apa-apa. Seseorang yang pernah duduk di bangku sekolah menengah 2 tahun yang lalu. Aku adalah seseorang yang selalu beranggapan bahwa memang menjadi pelajar itu menyenangkan. Pada saat itu, jika aku ingin punya uang, aku hanya cukup menjulurkan tangan dan berkata, "Bu, aku minta uang." Sekarang aku tersadar bahwa kehidupan akan memihak kepada orang yang selalu berusaha dengan keras. Sudah banyak kutemui teman sekolahku dulu, dan mereka kini sudah jauh berbeda. Uang yang banyak dan pekerjaan yang mumpuni kini sudah mereka raih. Berbeda denganku, aku adalah salah satu penyandang gelar yang disebut beban keluarga. Sudah beribu usaha telah aku lakukan, namun keadaan masih enggan memihak kepada diri yang lemah ini. Tetapi, tiada hal yang lebih indah selain mensyukuri semua nikmat Tuhan yang ada. Setidaknya aku mendapat pembelajaran, dan bauku sedikit kuat untuk menerima segala cobaan ataupun ujian hidup. Sekarang aku harus berbenah. Aku harus berusaha keras meraih semua mimpi yang pernah aku terbangkan di angan pikiranku. Tidak ada tujuan yang utama untuk usahaku kali ini, melainkan melihat senyuman di wajah orang tuaku. Untuk semua yang sudah mendapatkan tempat untuk mencari uang, buanglah pemikiran bahwa menjadi pengangguran yang hanya duduk dan pergi nongkrong itu enak. Tekunilah apa yang sudah kamu dapatkan, dan jalankanlah semuanya dengan penuh rasa syukur. Karena di luar sana ada beribu insan yang setiap hari memohon kepada Tuhannya untuk ada di posisimu sekarang. Dan untuk yang sedang mengemban ilmu di bangku perkuliahan, bersyukurlah atas semua itu, karena tak semua orang seberuntung dirimu. Tekunilah apa yang ada, dan bukalah sedikit kelopak matamu untuk melihat perjuangan orang tuamu demi bisa membuatmu menjadi seorang mahasiswa. Dan untuk semua yang sedang berusaha menjadi baja dalam mengarungi kehidupan ini, semangatlah, dan jangan pernah berusaha menjadi siapapun, karena semua punya titik kesedihan dan titik kebahagiaan masing-masing. Bersyukurlah atas apa yang saat ini kamu dapatkan, dan berdoalah agar kamu segera dipertemukan dengan segala impianmu. Nah, sudah ya. Bapak harap kalian untuk memberikan pendapat atau komentar atau curah pendapat, brainstorming. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar tentang video tersebut. Siap. Ya. Apa yang kita cita-citakan setelah lulus SMK benar-benar direncanakan dari sekarang agar ketika lulus sesuai dengan harapan kita. Nah, bagus. Tepuk tangan. Mungkin ada lagi tanggapan dengan video tersebut ya? Jangan sia-siakan waktu untuk belajar ketika di SMK karena
Nah, bagus, tepuk tangan. Terima kasih. Sudah, ada lagi? Sudah ada? Sudah. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan pandangan apabila kalian sudah lulus SMK ya. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Ketika kalian sudah lulus SMK, mau kemana ya? Yang pertama, kerja, ya. Terus yang kedua, melanjutkan kuliah. Yang ketiga, bisa mengikuti kursus atau pelatihan untuk menambah atau mengasah lagi kemampuan kalian ketika di SMK. Dan yang keempat adalah menikah. Dari yang pertama, tahapan untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Yang pertama, mencari lowongan kerja. Terus yang kedua, mengikuti tes TNI atau Polri melalui seleksi ya. Selanjutnya dari yang pertama tadi ya, mencari lowongan kerja. Jadi kalian itu harus mendaftarkan diri, prosesnya seperti ini ya. Mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Terus yang kedua, melihat informasi lowongan pekerjaan melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan lain sebagainya ya. Terus yang ketiga, bergaul atau bertanya kepada teman-teman kalian, teman dekatnya ya. Jadi informasi pekerjaan itu bisa didapat melalui teman-teman kalian juga ya. Kalau mengikuti tes atau seleksi TNI Polri, yang pertama yang harus kalian persiapkan itu dari seleksi administrasi, terus seleksi akademis, terus kesehatan, terus psikotes, tes kemampuan secara keseluruhan, dan tes wawancara. Bagi yang ingin melanjutkan kuliah, ini selanjutnya ya, yang nomor 2, yang ingin melanjutkan kuliah, nah, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal. Namun, sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal-hal yang harus kalian perhatikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau studi lanjut, nih seperti ini contohnya ya. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi itu dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri itu adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta itu adalah perguruan tinggi yang dimiliki atau dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Terus jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi, ini juga yang harus kalian perhatikan ya. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik itu biasa disebut dengan jenjang sarjana atau S1, lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar
dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Sedangkan jalur profesional atau sering disebut dengan jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu ya. Bisa dipahami sampai saat ini? Yang selanjutnya, sistem penerimaan mahasiswa juga ya. Jadi sistem penerimaan mahasiswa itu mempunyai tata cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya secara garis besar. Nah, sistem penerimaan mahasiswa itu dilaksanakan secara non-tes dan tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa itu sendiri ya. Nah, biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah-sekolah menengah atas, sekolah-sekolah menengah kejuruan, dan lain-lain ya. Selanjutnya, perguruan tinggi kedinasan ya. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan ini langsung terikat dengan departemen yang bersangkutan. Nah, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus dites lagi. Ya, sampai saat ini bisa dipahami? Untuk pilihan yang ketiga tadi, pilihan mengikuti kursus atau pelatihan. Pada dasarnya antara pendidikan dan pelatihan ini memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Contohnya di kursus. Terus pelatihan kerja. Kursus ini satuan pendidikan di luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga yang belajar. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit, kursus perbengkelan, salon potong rambut, macam-macam ya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah menikah atau berkeluarga ya. Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, tapi yang sudah mampu, yang belum mampu jangan menikah dulu ya. Nah, sampai saat ini bisa dipahami? Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak minta kalian untuk buat kelompok menjadi 3 kelompok ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan kertas. Nanti kalian bisa membuat perencanaan karir berdasarkan bakat minat masing-masing sambil berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya ya. Mohon dibagi menjadi 3 ya. 1 ada 5, 4, 5 ya. Ini ya, nanti tulisan ini tak jadi. Gimana anak-anak, sudah selesai semua? Baik, kalau sudah Bapak akan menunjuk salah satu temannya atau perwakilannya ya. Atau yang siap maju ke depan untuk presentasi, tidak apa-apa, silakan. Tanpa ditunjuk oleh Bapak. Masing-masing perwakilan kelompok, mungkin ada yang siap. Perwakilan? Siapa yang siap duluan? Oh. Yuk, mari maju. Mohon didengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin
perwakilan dari kelompok berapa? 3 ya, sudah selesai. Sekarang kelompok 2 apa? Kelompok 1 maju duluan. 2. Ayo silakan maju. Mohon didengarkan baik-baik ya temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berpresentasikan dari kelompok saya. Saya ingin menjadi pengusaha karena sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Motivasi saya adalah orang tua saya yang sampai saat ini punya usaha sendiri. Dan alhamdulillah bisa menyekolahkan saya dan adik-adik saya hingga saat ini. Prinsip saya adalah harus memiliki usaha yang lebih besar dari orang tua saya. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman saya. Saya ingin melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan teknik karena saya suka dengan jurusan itu. Agar ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat untuk karir saya di masa yang akan datang dan bisa membuat kehidupan saya menjadi lebih baik. Nah, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Jadi kesimpulannya dari hasil diskusi barusan kita bisa lebih mempersiapkan perencanaan karir ke depannya agar masa depan terencana dengan lebih baik lagi. Terima kasih anak-anakku semua. Kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Semoga kalian lulus semua. Ya. Amin. Dan apa yang kalian inginkan, kalian cita-citakan tercapai semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar LKPD untuk kalian semua, nanti diisi dan langsung dikumpulkan kembali ke Bapak ya. Ini bagian ke belakang. Sudah semua? Ya, nah, kumpulan. Ayo, di belakang, kumpul ke depan. Baik anak-anakku semua, kalau sudah selesai kita akhiri bimbingan klasikal pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.